Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitohyu Astami dengan NIM 22091116017 dari Prodi Sistem Informasi Kelas A tahun 2022. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait algoritma dan struktur data. Ada pengertian algoritma, manfaat, mempelajari algoritma, contoh implementasi algoritma, pengertian struktur data, manfaat mempelajari struktur data, contoh implementasi struktur data, pengertian sequential, pengertian selection, pengertian looping, pengertian sequential search, pengertian binary search, contoh-contoh sequential search, contoh-contoh binary search, pengertian algoritma tree, penjelasan APL tree dan cara kerjanya beserta contohnya, penjelasan binary search beserta cara kerja dan contohnya, dan terakhir penjelasan binary heap beserta cara kerja dan juga contohnya. Algoritma. Algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah tertentu secara sistematis. Dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Dengan algoritma, maka komputer akan mampu mengolah data, melakukan perhitungan, melakukan penalaran secara otomatis, dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam komputer. Manfaat dari mempelajari algoritma ada satu, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Bagaimana merancang langkah-langkah logis untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Kedua, penulisan program lebih efisien, meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Jadi tidak perlu repot-repot menuliskan program yang sama di lain waktu. Yang ketiga, menyederhanakan program. Dari program yang besar bisa menjadi program yang lebih sederhana, sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Implementasi algoritma. Sebelumnya, algoritma ada dua, yaitu sorting dan searching. Sorting ini ada quick sort, ada merge sort, ada bubble sort, dan lain-lain. Dan searching ada binary search, dan lain-lain. Sorting. Ketika berbelanja online di platform e-commerce, algoritma pengurutan seperti merge atau quick sort dapat digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan relevansi harga, urusan pelanggan, ataupun atribut lainnya. Untuk searching, ketika kita menggunakan mesin pencarian seperti Google atau yang lainnya, algoritma digunakan untuk mengindeks, mengurutkan jutaan halaman web untuk menampilkan hasil pencarian yang paling relevan dengan cepat. Struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database, sehingga lebih mudah untuk diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Contoh umum dari struktur data ini meliputi array, linked list, stack, view, tree, dan graph. Manfaat dari mempelajari struktur data, pertama, membantu kita untuk memahami konsep dan prinsip dasar di balik komputasi, di mana akan belajar tentang konsep seperti pengaturan data, pengindeksan, penelusuran, pengurutan. Hal ini dapat memperkuat dasar-dasar kita dalam ilmu komputer. Yang kedua, membantu mengatur dan mengelompokkan data dengan cara yang terstruktur. Dengan mempelajari struktur data, kita akan belajar cara menyimpan dan mengolah data dalam struktur yang efisien. Yang ketiga, struktur data yang tepat dapat membantu meningkatkan kinerja algoritma. Memilih struktur data yang tepat dapat mempercepat waktu eksekusi dan mengurangi kompleksitas algoritma. Selanjutnya, implementasi struktur data. Dalam implementasi struktur data ada sistem pesan. Nah, dalam aplikasi perpesanan, chat, pesan yang kita kirimkan dimasukkan ke dalam antrian dan dikirimkan kepada penerima sesuai dengan urutan pengiriman. Penerimaan pesan oleh penerima juga mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Panggilan telepon. Ketika seseorang menerima panggilan telepon, panggilan tersebut ditambahkan ke dalam daftar panggilan masuk. Ketika ingin menjawab panggilan, biasanya kita menjawab panggilan yang masuk terakhir. Dan ini sesuai dengan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Yang ketiga, struktur data mahasiswa. Dalam pengelolaan data mahasiswa di kampus, struktur data array dapat digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa, seperti nama, umur, dan lain-lain. Setiap mahasiswa dapat diwakili sebagai elemen dalam array. Dan indeks array dapat digunakan untuk mengakses informasi mahasiswa secara efisien. Sequential. Apa sih itu sequential? Sequential adalah sebuah instruksi yang sudah terencana atau tersusun secara sistematis.
serta sudah berurutan supaya bisa memberikan beberapa arahan yang secara khusus. Secara umum, sekuensial menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau algoritma yang dijalankan satu persatu tanpa melompati langkah-langkah tertentu. Contohnya pada pseudocode yang ada ini, misalnya, yang pertama membaca input dari pengguna, kedua menghitung hasil berdasarkan input, ketiga menampilkan hasil ke layar. Untuk eksekusi, diikuti dengan menjalankan instruksi secara berurutan, mulai dari perintah 1, kemudian perintah 2, dan seterusnya. Tidak ada instruksi yang dilewatkan atau melompat ke perintah lain di luar urutan ditentukan. Karena jika tidak mengikuti urutan, maka programnya akan hancur. Selection. Apa itu selection? Itu adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau memutuskan tindakan berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam pemrograman, selection dapat diimplementasikan dengan menggunakan pernyataan kondisional seperti if else, atau switch case. Looping. Looping adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi atau blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dengan looping, dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan menghindari pengulangan kode secara manual. Diimplementasikan dengan menggunakan pernyataan kondisional seperti for, while, dan do while. Sequential search. Proses pencarian data dengan metode pencarian langsung. Dilakukan dengan cara mencocokkan data yang akan dicari dengan semua data yang ada di dalam kelompok datanya. Proses pencocokan data dilakukan secara berurutan satu demi satu, dimulai dari data ke-1 hingga data yang ada di urutan terakhir. Binary search. Sebuah teknik untuk menemukan nilai tertentu di dalam sebuah array yang linear atau yang sudah terurut dengan menghilangkan setengah data pada setiap langkahnya. Dilakukan dengan mencari nilai tengah, melakukan sebuah perbandingan untuk menentukan apakah nilai yang kita cari itu ada sebelum atau sesudah nilai tengah tadi. Kemudian mencari setengah sisanya lagi dengan cara yang sama. Contoh dari sequential search, terdapat array ada 6. Lalu kita mencari angka 2. Ini indeksnya dimulai dari 0. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari angka 6. Apakah 6 sama dengan 2? Tidak. Maka lanjut ke indeks ke-1. Apakah 4 sama dengan 2? Tidak. Lanjut ke indeks kedua. Apakah 8 sama dengan 2? Tidak. Maka lanjut ke indeks ketiga. Apakah 2 sama dengan 2? Ya. Maka yang dicari angka 2 ditemukan pada indeks ketiga. Contoh binary search. Terdapat array, kita cari angka 11. Pertama, tentukan nilai tengahnya, yaitu 4. Lalu, dicek apakah 4 kurang dari atau lebih dari 11 atau sama dengan 11. Karena 4 kurang dari 11, maka pencarian dilakukan ke arah kanan. Jadi, tersisa angka 6, 11, dan 16. Antara 6, 11, dan 16 ditentukan nilai tengahnya, yaitu 11. Apakah 11 kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 11? Karena 11 sama dengan 11, maka 11 ditemukan. Algoritma tree. Serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengelola atau memanipulasi struktur data berbentuk hierarkis atau seperti pohon. Struktur data tree atau pohon terdiri dari simpul-simpul atau node yang terhubung melalui sisi-sisi atau edge dalam bentuk cabang. Tujuan utama dari algoritma tree adalah untuk memanipulasi data dalam struktur pohon dengan cara yang efisien dan efektif. Beberapa konsep dan istilah yang sering digunakan pada tree antara lain adalah ada node, root, parent, child, sibling, leaf, ancestor, dan descendant. AVL tree adalah salah satu jenis struktur data tree yang diatur secara mandiri atau self-balancing yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Nama AVL berasal dari nama penemu struktur data ini, yaitu Adelson Prelsky dan Landis. AVL tree memastikan bahwa ketinggian atau perbedaan kedalaman subtree kiri dan subtree kanan tidak boleh lebih dari satu level. Cara kerjanya, setiap node dalam AVL tree menyimpan elemen data bersama dengan informasi tentang tinggi subtree-nya. Ketika sebuah node baru ditambahkan ke dalam AVL tree akan secara otomatis melakukan penyeimbangan jika ada ketidakseimbangan yang terjadi. Ketidakseimbangan terjadi ketika perbedaan kedalaman antara subtree kiri dan subtree kanan melebihi 1. Ketika penyeimbangan diperlukan, operasi rotasi dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan tree. Terdapat 2 jenis rotasi yang umum digunakan, yaitu rotasi tunggal dan rotasi ganda.
Rotasi tunggal dilakukan untuk menjaga keseimbangan ketika terjadi ketidakseimbangan pada sutri kiri atau sutri kanan. Rotasi ganda dilakukan untuk menjaga keseimbangan ketika terjadi ketidakseimbangan pada sutri kiri dan sutri kanan secara bersamaan. Contoh dari OVL3, pertama masuk 50, lalu 25, lalu 75. Nilai yang lebih kecil ada di sebelah kiri, dan nilai yang lebih besar ada di sebelah kanan. Nah, jika tidak seimbang, maka dia akan langsung menyeimbangkan sendiri, balancing, self-balancing. Agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh, yaitu lebih dari 1. Selanjutnya, binary search tree, yaitu struktur data tree yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Binary search tree memiliki sifat khusus di mana setiap node dalam tree memiliki nilai yang lebih besar dari semua nilai di sub tree kiri dan lebih kecil dari semua nilai di sub tree kanan. Dengan kata lain, setiap node dalam BST berperan sebagai titik pemisah yang membagi data menjadi 2 bagian yang terurut. Cara kerjanya, pada awalnya root tree diberikan nilai-nilai data. Ketika data baru dimasukkan, dimulai dari root. Perbandingan dilakukan untuk menentukan apakah data harus ditempatkan di subtree kiri atau subtree kanan. Jika data yang akan dimasukkan lebih kecil dari node saat ini, maka perbandingan dilakukan pada subtree kiri. Jika data yang akan dimasukkan lebih besar daripada node saat ini, maka perbandingan dilakukan pada subtree kanan. Proses ini berlanjut secara rekursif hingga ditemukan posisi yang tepat untuk memasukkan data. Jika data sudah ada dalam tree, operasi penggantian atau penolakan dilakukan sesuai kebutuhan. Ini contohnya. Nilai yang lebih kecil akan masuk ke sebelah kiri dan nilai yang lebih besar akan masuk ke sebelah kanan. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, binary heap tree. Salah satu jenis struktur data heap yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan prioritas tertentu. Binary heap merupakan representasi pohon biner lengkap yang memiliki 2 sifat utama, yaitu sifat orde parsial dan sifat heap. Cara kerjanya, diimplementasikan menggunakan array yang berisi elemen-elemen data. Indeks array dimulai dari 1 untuk mempermudah operasi matematika mengakses elemen. Setiap node memiliki nilai yang lebih besar dari atau sama dengan nilai anak-anaknya. Sifat ini disebut sifat orde parsial. Binary heap juga memiliki sifat heap, yaitu parent node memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada child node. Untuk memastikan sifat orde parsial dan sifat heap terjaga, operasi utama pada binary heap adalah operasi percolate up atau penggalian ke atas dan percolate down atau penggalian ke bawah. Percolate up digunakan setelah penambahan elemen baru. Elemen baru ditempatkan di leaf terakhir, kemudian elemen tersebut digeser ke atas hingga mencapai posisi yang tepat berdasarkan sifat heap. Percolate down digunakan setelah penghapusan elemen. Elemen teratas atau root dihapus dan elemen terakhir di pohon digeser ke atas hingga mencapai posisi yang tepat berdasarkan sifat heap. Contoh dari binary heap tree. Nilai yang ada di atas atau root itu akan selalu lebih kecil daripada nilai yang ada di bawahnya. Sekian sedikit jawaban dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.